peserta didik mampu mengenal lingkungan alam Jawa Tengah, menyebutkan sumber daya alam daerah, menjelaskan manfaatnya bagi masyarakat, dan menjaga lingkungan sekitar. Lingkungan alam Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki yang pertama, pegunungan dan dataran tinggi. Yang kedua, sawah dan perkebunan. Yang ketiga, sungai dan waduk. Dan yang keempat, hutan dan pedesaan pertanian. Sawah sebagai sumber pangan. Banyak daerah di Jawa Tengah memiliki sawah. Sawah menghasilkan padi yang menjadi makan anak pokok masyarakat. Perkebunan dan hasil alam. Beberapa hasil perkebunan Jawa Tengah yaitu ada teh, tembakau, sayuran dataran tinggi, dan buah-buahan. Hasilnya menjadi sumber penghasilan masyarakat. Baik, selanjutnya di sini adalah sungai dan waduk. Sungai dan waduk ini dimanfaatkan untuk yang pertama itulah pembangkit listrik. Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pemanfaatan sungai sebagai pembangkit listrik ini dikenal dengan istilah pembangkit listrik tenaga air atau bisa kita sebut PLTA. Selanjutnya adalah perikanan sungai memanfaatkan keberadaan ikan-ikan air tawar seperti ikan lele, ikan nila, ikan patin, dan ikan gurame. Masyarakat di sekitar sungai biasanya melakukan kegiatan menangkap ikan secara tradisional. Selain untuk perikanan, sungai juga sebagai sumber air masyarakat. Bagi kehidupan masyarakat, sejak dulu, sungai dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari seperti mandi, menyuci baju, memasak, dan mengiringi lahan pertanian. Selain itu juga, sungai bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Sungai juga berperan penting dalam kegiatan pertanian dan peternakan. Air sungai juga dapat digunakan irigasi sawah dan ladang sehingga tanaman dapat bertumbuh dengan baik. Selanjutnya adalah manfaat bagi masyarakat, yaitu sumber daya alam membantu yang pertama, menyediakan makanan. Sumber daya alam ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan sebuah makanan bagi manusia. Seperti tanah, air, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Tanpa adanya sumber daya alam, manusia tidak dapat menghasilkan bahan makanan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Nah, sumber daya alam ini juga membuka lapangan pekerjaan. Mengapa? Karena sumber daya alam ini memiliki peran sangat penting dalam menyediakan sebuah lapangan kerja bagi masyarakat. Di bidang pertanian, tanah dan air dimanfaatkan untuk bercocok tanam sehingga membuka lapangan kerja bagi petani. Di bidang perikanan, laut dan sungai menyediakan ikan yang menjadi sumber penghasilan bagi nelayan. Selanjutnya, ada sebagai mendukung ekonomi daerah. Sumber daya alam ini memiliki peran penting dalam mendukung sebuah perekonomian daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda seperti hasil pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya adalah masalah lingkungan. Masalah yang dapat terjadi yaitu adalah sampah di sungai. Sampah di sungai ini dapat menimbulkan berbagai masalah. Yang pertama, aliran air menjadi tersumbat sehingga meningkatkan resiko banjir, terutama saat musim hujan. Selain itu, sampah juga mencemari air sungai dan membahayakan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Selanjutnya adalah penebangan hutan. Penebangan hutan ini yang tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah terjadi banjir dan tanah longsor karena hilangnya pepohonan yang berfungsi untuk menahan air dan tanah. Selain itu juga penebangan hutan menyebabkan kekurangannya keanekaragaman hayati karena banyak hewan kehilangan tempat tinggalnya. Selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti pembuangan limbah industri, sampah rumah tangga, asap kendaraan bermotor, serta penggunaan bahan kimia secara berlebihan.
Pencemaran air dapat mengakibatkan matinya makhluk hidup di perairan dan air menjadi tidak layak digunakan. Selanjutnya adalah cara menjaga lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya adalah menanam pohon. Menanam pohon ini sangat penting untuk mencegah longsor atau banjir. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan sungai. Jagalah sungai kita agar makhluk hidup yang ada di dalamnya itu tetap hidup. Selanjutnya adalah menghemat air. Hematlah air, gunakan sebaik mungkin agar tidak terjadi kehabisan air. Nah, baik teman-teman, materi hari ini sudah selesai. Silahkan kalian mengerjakan atau amati lingkungan di sekitar kalian, lalu kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama disebutkan potensi alam dekat rumah kalian, gambar lingkungan sekitar kalian, diskusi cara menjaga kebersihan lingkungan. Silahkan untuk anak-anak, silahkan dikerjakan. Terima kasih materi yang kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.